Casing PC adalah salah satu peripheral penting ketika mau rakit PC gaming. Apalagi berencana pengen punya estetika yang cantik saat mau dipamerin nanti di meja PC. Sebuah casing gaming, estetika saja tidak cukup. Poin penting yang harus diperhatikan lagi adalah airflow si casing tersebut. Supaya bisa menjaga komponen di dalamnya tetap tidak kepanasan dan punya umur yang panjang seperti casing yang satu ini. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya punya casing XPG Battle Cruiser Super Mid Tower. Warnanya hitam, tapi ada juga yang variannya warna putih. Case ini tuh ya cukup besar ya, ukurannya punya panjang 485 mm, lebarnya 225 mm, dan tingginya 506 mm. Tentunya support up to ATX, motherboard yang lebar ya, si motherboardnya ini udah cukup. Jadi kalau kalian punya Mobo Mini ATX, Micro ATX, atau ATX, ini udah pasti cukup. Nah, yang lebih menarik lagi, ini estetika si Battle Cruiser ini tuh punya 4 tempered glass yang berukuran 4 mm. Jadi si kacanya ini tebalnya 4 mm ya. Jika dibandingkan dengan casing-casing yang biasa menggunakan 3 mm, ini tuh kerasanya lebih tebal. Nah, cara ngelepas bagian side ini tuh ada baut yang harus dibuka terlebih dahulu. Side kanan kiri bautnya di belakang. Setelah terlepas ya, nanti si bautnya boleh digeser si tempered glass yang ini tuh ke bagian luar, ke belakang. Nggak usah takut jatuh, karena ada penahan si kacanya di bawah. Nah ini nih, bautnya dilepas pakai tangan juga bisa, tapi kalau mau lebih kencang juga pakai obeng, ya itu lebih baik juga. Nah lanjut, untuk si tempered glass bagian atas yang ada dust filternya, bautnya ada di belakang juga. Cara lepasnya ya tinggal digeser ke belakang seperti tadi, sehingga si klipnya ini tuh terlepas. Tapi hati-hati, kalau patah ini bahaya juga gitu kan. Terus untuk bagian depannya ada metal ya. Di sini yang tertulis logo XPG. Bagian ini masih satu dengan tempered glass, jadi masih satu bagian ya. Bautnya ini ada di bawah. Nah, ada di bawahnya. Kalian harus lepas dulu, baru tarik ujung bawahnya ke depan dan geser ke atas untuk melepas klipnya. Nah, ini tuh penting ya untuk si airflow, karena udara segar dari luar tuh harus banyak. Nah, ini jalannya dari depan sini. Untuk mendapatkan airflow terbaik, udah wajib 3 fan 120 mm ini dipasang di bagian depan casing ini ya, sebagai intake. Dengan begitu saat perakitan nanti ini tuh bisa lebih mengekspos, lebih estetika gitu, lebih cantik gitu kan, melihat dalaman-dalaman si PC kita nanti. Karena daerah depan, terus samping kanan kiri gitu, ini tuh si komponennya bisa terlihat langsung. Wah, mantap ya. Tapi tidak lupa juga nih, ada dust filter yang di depan. Ini tuh modenya magnetik juga. Ini bisa dilepas pasang supaya bisa lebih gampang aja kalau mau bersihkan gitu. Nanti mungkin ketika rakit PC, saya nggak sabar gitu, pengen lihat bagaimana penampakannya. Oke, lanjut bagian dalamnya. Nah, di sini di bagian dalamnya ini tuh sudah include dengan 4 fan XPG Vento 120 mm ARGB. Di depannya ada 3 dan di belakang ini ada 1. Nah, bisa juga ini ditambahkan fan di atas. Di sini ada 3 juga slot 120 mm atau 2 kali 140 mm. Terus di bawah juga di sini bisa disimpan 1 fan 120 mm untuk menambah airflow lebih baik lagi. Jadi di bawah ini tuh sebagai intake aja gitu, biar memperbagus si airflow-nya nanti di dalam casing ini gitu, kalau misalkan udah full komponen. Nah, untuk kedalaman si casing ini, misalkan ini kan 170 mm. Kalau kalian mau rencananya pakai tower yang 100 mm gitu kan panjangnya, ini udah lebih dari cukup ya, karena ini lebarnya 170 mm. Terus untuk PGA card, di sini panjang banget ya, ini tuh 400 mm dari sini ke sini. Jadi sekitar 40 cm. Kalau misalkan mau dipakaikan PGA card, ini 320, atau PGA card yang 3 fan paling 320 ya, ini udah lebih dari cukup. Terus ini juga bisa dipasangkan PGA secara vertikal. Nah, di sini ada 2 slot. Ini bisa dipasangkan PGA card secara vertikal, jadi untuk menambah estetika. Nah, kalau untuk bagian power supply, nah ini power supply ini
Ini tuh ya hampir sama dengan casing-casing yang lain, 225 mm lebarnya, jadi masih cukup lega. Mau pakai PSU yang standar juga udah masuk. Oh ya, di belakangnya ini bisa dipasangkan hard disk serta dikasih 2 tray-nya juga. Jadi bisa dilepas pasang untuk si hard disk 3,5 mm-nya. Saya coba pindahkan ke sini biar terlihat lebih jelas ya. Nah, oke. Nah, ini ada 2 tray yang bisa dilepas pasang untuk storage ya, SSD 2,5 mm, boleh SSD atau hard disk 2,5. Terus ada lagi tambahan untuk drive-nya, ini tuh totalnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di depan. Nah, tidak ketinggalan juga si kabel manajemen di sini tuh. Nah, kalian bisa lihat langsung ya. Ini tuh bisa dirapikan kalau misalkan kaliannya nggak males gitu. Kalau misalkan kabelnya udah rapi gitu kan, bisa membantu udara panas cepat keluar. Nggak lama berputar-putar di dalam casing ini ya. Jadi untuk airflow mungkin ini bakalan jauh lebih baik lagi. Nah, untuk I/O port di bagian depan ini terbilang cukup lengkap ya, karena udah ada di sini tuh 1 kali USB Type-C 3.1, 2 kali USB 3.0, combo audio, tombol LED. Terus karena ada 8 warna, ini bisa dipijit-pijit dan bisa sync mode musik juga. Terus masih adanya tombol reset, dan yang paling ujung ini adalah tombol power, bentuknya segitiga. Oke, teman-teman, tadi ketinggalan ya. Di sini tuh di dalam si casingnya akan mendapatkan ada stiker XPG. Nah, ini banyak banget ya, setiap pembelian beberapa komponen pasti dapat stiker XPG. Terus ada mounting untuk power supply. Nah, ini di belakang. Terus ada beberapa lagi seperti kabel TIS. Terus baut-baut pendukung, baut motherboard, baut PSU, baut fan gitu kan. Udah dikasih di dalam paket pembelian si casing Battle Cruiser ini. Terus ada repadnya juga. Nah, oke, udah tentang si casing Battle Cruiser-nya. Jadi XPG sekarang sudah mulai banyak merilis komponen dan periferalnya, dan nanti video selanjutnya saya akan merakit PC full XPG. Nah, kebetulan di sini sebagian sudah ada seperti power supply XPG core reaktor 850 watt 80 plus gold, terus ada XPG Levante 240 mm, terus kabel ekstensi untuk apa ya ini tuh, untuk 24 pin, sama kabel extension untuk PGA card. Nah, jadi udah ada beberapa komponen XPG di sini. Nanti sekalian saya mau aplikasikan atau rakit ke dalam si casing Battle Cruiser ini. Jadi nanti bakalan full XPG mungkin ya. Wah, mantap sekali ya. Oh ya, lupa ya, untuk harga si casing XPG Battle Cruiser ini tuh ketika saya lihat di e-commerce, ini tuh harganya sekitar 2,5 jutaan. Harganya cukup mahal juga ya. Harga ditawarkan ya memang saya rasa cukup tinggi, namun dengan desain estetika yang cantik, airflow yang baik, dan kabel manajemen yang mudah diaplikasikan, harganya ini bisa terbayar. Apalagi XPG bukan brand abal-abal ya. Yang udah tahu ketika melihat brand XPG udah pasti ngeh, ini punya kualitas yang baik dan harga menarik. Casing ini tuh terlihat gagah saat dipajang, nanti kita akan coba juga ya. Pasti fans boy-nya XPG cukup antusias lah saat kehadiran si XPG Battle Cruiser ini waktu dulu di Computex 2019. Jadi saya juga cukup semangat juga gitu, pengen cobain, dan sekarang saya cobain. Tapi minusnya menurut saya sih bahan aluminium SPCC ini tuh di beberapa bagian aja ada yang kerasa kurang tebal aja. Tapi nggak semua ya, cuman di beberapa aja gitu. Nah, di bagian sini sama bagian sini itu tuh bahan SPCC-nya kerasanya kurang tebal aja. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video sekilas tentang si casing XPG Battle Cruiser ini. Di video selanjutnya saya bakalan rakit semua komponen ini, masukkan ke dalam casing XPG bertemakan XPG. Wah, mantap kayaknya ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Sekilas IT untuk melihat kelanjutan si video ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.